Fernando. Hadir kak, baik kak. Present. Kak. Bahasa Inggris. Baik hadir. Ya. Present. Hadir. Endita. Present. Intan. Jihan. Iya, betullah. Mai Chandra. Melisa. Meli. Mela. Muhammad Hoirul. Nadia. Nadia Lisha. Naima. Nia. Aditya. Rahmat. Besok baru kesini. Raihan. Asif. Reja. Samuel. Nah, di situ ada 4 tokoh apa? Iya, pilih sendiri aja. 3 orang ya satu kelompok. Di situ ada 4 tokoh yang menyampaikan tentang teori pertumbuhan ekonomi berdasarkan sudut pandang historis. Yang pertama ada Friedrich List. Nah, di situ menguraikan pertumbuhan ekonomi yang dialami suatu negara berdasarkan cara produksi atau teknik produksi dan mata pencaharian masyarakat. Pertama itu ada tahap masa berburu dan mengembara. Pada masa ini manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu dan mengembara. Berburu itu biasanya dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan itu mencari umbi-umbian, buah, dan sayur-sayuran. Nah, jika di suatu tempat itu tidak ada lagi stok makanan, mereka akan berpindah ke tempat lain yang ada makanan untuk mereka bertahan hidup. Kemudian tahap yang kedua itu adalah masa beternak dan bertani. Pada masa ini manusia sudah mulai menetap di suatu tempat. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara berternak dan bertani. Berbeda dari yang tadi, mereka itu berpindah tempat untuk mencari makanan. Kalau ini mereka sudah tahu yang namanya memelihara dan beternak dan bertani ya, untuk menghasilkan sayur-mayur dan sebagainya. Jadi makanya itu sudah ada timbul perkampungan atau desa-desa. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah masa bertani dan kerajinan. Pada masa ini, selain bertani, manusia sudah mulai mengembangkan kerajinan yang ada hubungannya dengan pertanian. Contohnya kalau bertani yaitu dicocok tanam ya. Kalau untuk kerajinan itu contohnya kayak pertukangan dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang terakhir menurut Friedrich List ini adalah masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Pada masa ini, selain kerajinan, manusia telah melakukan kegiatan industri, yaitu mendirikan pabrik-pabrik, dan perniagaan atau kata lainnya itu adalah perdagangan. Oleh karena itu, pada masa ini muncul kota-kota sebagai pusat industri dan perdagangan. Contohnya itu ada di Pulau Jawa, contohnya kota-kota besar seperti Surabaya dan juga Jakarta. Tokoh yang kedua itu adalah Karl Bucher. Di situ juga ada 4 tahap. Yang pertama ada masa rumah tangga tertutup. Masyarakat berproduksi hanya untuk memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Pada masa ini keluarga mereka masih sangat sederhana. Oleh karena itu
kehidupan masih bersifat tertutup dan belum ada pertukaran antar desa atau antar kelompok. Jadi mereka itu tidak ada namanya pertukaran di suatu desa atau kelompok. Jadi mereka kisaran di daerah mereka aja gitu ya. Jadi nggak keluar daerah. Kemudian yang kedua itu adalah tahap masa rumah tangga kota. Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan kelompok atau desa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi otomatis mereka itu harus melakukan pertukaran antar desa yang disebut dengan perdagangan. Kalau yang pertama itu belum ada perdagangan. Kemudian yang tahap ketiga adalah masa rumah tangga bangsa atau kemasyarakatan. Barang tersebut harus didatangkan dari kota lain untuk memenuhi kebutuhan mereka karena tidak mencukupi berdasarkan hasil yang mereka miliki. Jadi harus didatangkan dari kota lain sehingga terbentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran perdagangan antar kota dalam satu negara atau dalam satu bangsa. Makanya itu ada kegiatan ekspor impor itu ya. Yang tokoh yang ketiga itu adalah Werner Sombart. Di situ juga ada 4 sama ya, ada 4 juga tahap ekonomi berdasarkan historis. Yang pertama adalah prakapitalisme. Pada masa ini belum dikenal adanya kaum kapitalis atau paham kapitalis. Ada yang tahu kaum kapitalis apa? Ada yang bisa baca? Kaum kapitalis itu adalah kaum yang bermodal besar. Jadi mereka itu biasanya rela mengorbankan uang mereka dengan modal yang besar untuk membeli alat-alat produksi untuk memudahkan produksi barang yang mereka buat. Jadi mereka itu rela mengeluarkan dana yang besar tetapi untuk memudahkan hasil produksi mereka sehingga bisa menghasilkan produksi yang banyak. Kalau ini kan prakapitalis, jadi ini mereka belum mengenal yang namanya kapitalis. Kemudian tahap yang kedua adalah pada masa ini kehidupan sudah mulai dinamis, yaitu ada perubahan ya. Manusia sudah mengenal uang dan mulai memupuk keuntungan dan kekayaan. Kalau yang pertama karena mereka itu atau sebelum mengenal kapitalis, mereka itu belum terlalu mengetahui itu namanya keuntungan-keuntungan dalam melakukan sebuah usaha. Kalau yang tahap kedua ini mereka udah tahu yang namanya keuntungan. Jadi mereka itu berusaha mencari untung sebanyak-banyaknya dari barang yang mereka produksi. Kemudian tahap yang ketiga itu adalah kapitalis raya. Pada masa ini kehidupan hanya diarahkan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sama ya seperti yang nomor 2 tadi. Pokoknya keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah kapitalis akhir, yaitu akibat adanya kesenjangan kesejahteraan antara kaum kapitalis dan kaum buruh. Pada masa ini muncul kaum sosialis yang ingin mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu campur tangan pemerintah mutlak diperlukan untuk mengendalikan perekonomian. Akibatnya peran kaum kapitalis terdesak oleh kaum sosialis. Jadi karena kaum kapitalis ini kan ingin untungnya sebesar-besarnya, makanya mereka itu membeli alat-alat untuk memproduksi barang mereka dengan sedikit karyawan. Otomatis karena apa-apa itu dikerjakan oleh mesin, otomatis pegawai itu dikurangi. Jadi ada yang protes karena seharusnya kan pabrik-pabrik industri itu kan harusnya bisa menyerap kaum-kaum pengangguran gitu ya, supaya pendapatan nasional kita juga naik, mereka nggak ada yang nganggur gitu. Tapi karena adanya mesin-mesin ini, mereka pengen untung besar, makanya mereka membuat alat untuk mempermudah hasil produksi mereka. Tapi yaitu negara juga kan mereka pengennya bisa menyerap kaum pengangguran. Contohnya kayak belum dapat kerjaan kan bisa kerja di pabrik. Nah, tugasnya itu ada di halaman 29, tugas kelompok, coba dilihat.
Bacalah kembali mengenai teori pertumbuhan ekonomi menurut Walt Whitman Rostow. Itu yang nomor 4, tokoh yang nomor 4. Itu nanti kalian baca. Kemudian klasifikasikan indikator-indikator dalam setiap tahap pertumbuhan ekonomi yang harus dilalui. Nah, menurut kalian bagaimana tahap pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berdasarkan teori Rostow tersebut? Sertakan indikator yang menjadi alasannya. Bakal pilih 3 kelompok nanti maju. Boleh sekarang gabung sama temennya. Udah kalian aja yang pilih orangnya. Satu kelompok 3 orang. Yang 3, jangan lupa tengah tangan yang 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang 5. Bisanya 5-nya teh mana? Mana ada yang angkat tangan cuma berapa orang tuh? Nah tuh. 3 ada, 3. Sisanya tuh nggak ada pilihan buatnya nih lah. Suruh milih kan ada pemilih. 3, satu kelompok 3. Terserah kalian yang milih orangnya. Apa? Di sini. Lembaran boleh, buku boleh, terserah aja. Di lembaran boleh, di buku boleh. Proses pertumbuhan ekonomi sudah mulai berlangsung dengan mantap dan negara dikatakan sudah siap memilih tempat landas. 3. Tempat landas, terjadinya revolusi politik, timbulnya pasar baru yang sangat luas dan munculnya penemuan baru yang sangat banyak. Kegiatan penanaman modal yang besar mencapai 10% dari produk nasional neto. Terjadi kemajuan yang tinggi dalam sektor industri serta terwujudnya suatu perangkat dasar yang Amin. Berdoa selesai.